Iya, iya, saya merasakan itu. Saya yang merasakan belajar dari anak. Karena sentuhan hati itu yang sangat sangat diharapkan ke orang disabilitas. Dia akan selalu mengingat dan berdoa, dan doanya itu sangat tajam sekali. Saya percaya itu. Tiada yang menyangka Tuhan menitipkan seorang anak yang istimewa kepada keluarga Iketut Sedane 55 tahun dan Nimade Resanti 47 tahun, warga Banjarbenas Tikawan, Desa Buduk, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali. Hidup dengan kondisi ekonomi pas-pasan tidak menyurutkan semangatnya untuk menabur kasih bagi sang buah hati yang mereka beri nama Igede Agus Mertayase. Anak sulung laki-lakinya itu kini berusia 26 tahun, hidup dengan keterbatasan fisik, tidak bisa berjalan dan berkomunikasi secara lisan. Awal mulanya anak tiang niki, Gede Agusnya, waktu dalam kandung itu biasa, dia dalam keadaan normal seperti anak biasa, dengan umur 9 bulan itu biasa. Terus singkat cerita, kurang lebih 10 bulan itu menginjak 1 tahun itu kan belajar jalan dia, tapi cuma kan gara-garanya sempat dia terjatuh. Cuma itu kan gara-garanya mungkin Tuhan sudah memberikan jalan dia seperti itu dengan keterbatasan fisik sekarang, dengan kondisi yang tidak bisa berjalan, duduk di kursi roda dan tidak bisa berkomunikasi langsung. Sekarang dia kalau melalui HP, WA itu bisa dia balas. Di tengah keterbatasan fisik, Agus Mertayase justru memiliki semangat yang luar biasa, tekad yang besar yang mungkin saja tidak semua orang memiliki, termasuk orang yang normal sekalipun. Agus Mertayase melabuhkan dirinya pada seni lukis wayang Bali. Dari goresan tangan Agus lah, ia sedikit demi sedikit mengangkat derajat orang tuanya yang hanya pekerja bangunan, kini bisa memiliki tempat tinggal yang cukup layak untuk ditempati. Ya, dia bersyukur juga kepada Tuhan karena diberikan sedikit kemampuan untuk itu, dan mungkin Tuhan sudah mentakdirkan dia seperti ini dan Tuhan sudah mungkin mengasih jalan untuk dia mempunyai bakat seperti itu. Bakat Agus sudah mulai terlihat sejak ia menduduki bangku taman kanak-kanak. Kemudian didalami ketika ia memutuskan berhenti sekolah pasca SMP tahun 2014 lalu. Sejak itulah Agus mulai menekuni seni lukis pewayangan Bali. Sampai dia SMP, tamat SMP, kemudian dapat di rumah 1 tahun. Itu udah kerjaan apa saya ambil kan gitu. Sempat dia jepret-jepret canang itu bantu gitu kan, gimana ya. Jadi minta buku gambar gitu. Terus buku gambar, dia beli buku gambar, diunggahlah di HP, di media gitu. Ada relawan yang membantu dari Jimbaran, Bapak Wayan Rulidan namanya, itu yang datang dibawain kanvas. Di balik ketekunannya berlatih, akhirnya karya-karya Agus berhasil mengikuti pameran pada event-event tertentu di Provinsi Bali. Bahkan, yang paling membanggakan, lukisan Agus mendapatkan perhatian dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, ketika berpameran di IKM Bali Bangkit yang digelar pemerintah Provinsi Bali di Gedung Kesirarname Taman Budaya Provinsi Bali. Karya-karya Agus juga telah dikoleksi sejumlah menteri, pejabat, seniman, dan wisatawan dengan harga cukup fantastis 5 hingga 10 juta rupiah. Dari sanalah Agus bisa membiayai dirinya sendiri, adiknya, hingga kawan-kawan yang senasib dengannya. Agus ini kan, kalau laku ini karyanya Agus untuk apa gitu dia. Jangan berjauhan sama Agusnya bilang mungkin sebagian lah, mungkin seberapa yang bagikan untuk anak-anak senasib dia di desa dia untuk bisa, walaupun sedikit kan begitu. Benar itu dapat dia jualan tuh.
nyari dan yang di desa ini di Kelanggiannya ada yang keterbatasan fisik, dikasih pendapat. Tak hanya sekadar melukis, Agus Mertayasa juga tergolong piawai menggunakan teknologi melalui handphone. Selain untuk berkomunikasi, Agus juga aktif mempublikasikan karya-karyanya melalui akun media sosial. Bahkan tidak hanya itu, karya-karya Agus juga dialih media menjadi produk kaos yang bernilai ekonomis. Dia dulu mau beli HP ini kan berkeinginan mungkin dia punya karya, mungkin difoto. Sempat digituin sama emeknya, sama ibunya Agus tuh, untuk apa beli HP mahal-mahal, kan digituin gitu. Terus dia nangis Agusnya gitu, pakai uang tiang. Karena udah dibelikan HP, diposting di HP, kan mungkin banyak ya ibu-ibu yang memperhatikan, ya memperhatikan datang ke sini dikoleksi satu ya berapa umpamanya 150 dikasih 200 gitu. Nah, terus karena dapat dia segitu nangis ibunya Agus gitu. Kan tahu oh ini gunanya HP-nya untuk yang ke positif gitu kan gitu. Di balik perjalanan panjang Agus Mertayasa, ada sosok orang tua yang selalu mendampingi setiap jengkal aktivitasnya. Sosok Agus justru menjadikan orang tuanya lebih banyak belajar menapaki kehidupan, menerima dengan ikhlas dan merawat dengan cinta. Yang pertama kan kita bersyukur, terus minta kesehatan kan gitu. Walaupun keadaan kita bagaimana, walaupun susah, walaupun punya bahagia gitu, pasti kita selalu bersyukur, terus minta kesehatan. Dan kita tuh harus siap menerima. Nanti pasti ada hikmahnya di belakangnya. Jangan kita nuntut kebahagiaan, nuntut kesuksesan dulu sebelum kita berjalan. Jalanin aja hidup ini. Orang kasih tahu sabar tuh memang sulit sekali. Tapi saya sedikit demi sedikit belajar dari Agusnya, karena sentuhan hati itu yang sangat diharapkan ke orang disabilitas. Karena kita bertemu aja dia merasa diperhatikan, dia akan ingat seperti itu. Apalagi bisa membantu yang keterbatasan fisik itu, dia akan selalu mengingat dan berdoa. Dan doanya itu sangat tajam sekali. Siapapun yang mengasihi, ya bisa sedikit membantu dia. Doanya sangat tajam sekali itu. Saya percaya itu. Fisik boleh terbatas, namun semangat dan kreativitas tanpa batas. Demikianlah sosok Agus Mertayasa. Keterbatasan fisiknya tak membelenggu hidupnya hanya di atas kursi roda. Goresan-goresan tangannya di atas kanvas menjadi saksi ada asa sepanjang hidupnya.